Ayeuna aya hiji wabah anu menggemparkan dunia, bahkan di Mekah di Madinah ditutup. Tapi alhamdulillah bagi orang yang beriman kepada Allah atau hatinya lurus kepada Allah, para ulama menfatwakan untuk libur Jumat jangan kita salahkan karena ada elat tertentu di situ. Tapi kalau memang bagi kita umat Islam yang sudah benar meyakini keimanannya, percaya segala sesuatu yang terjadi di dunia itu dari yang kecil sampai yang besar, tidak mungkin kalau bukan kehendak Allah. Makanya bagi orang-orang yang beriman di saat ini, hikmah daripada adanya wabah musibah corona itu sebetulnya kalau kita berpikir mentafakuri segala sesuatu yang Allah berikan, yang Allah turunkan, itu di situ ada hikmah. Yang pertama, mukaraosku pribados kaliran tadi antara daek maca yasin jadi itu hikmah. Kenapa ada larangan tidak boleh kita berkumpul dengan orang banyak? Mungkin kalau berkumpul dengan orang banyak di situ kita lisan tidak terasa untuk menceritakan hal-hal yang tidak menjadi baik. Contohnya menceritakan orang lain, dengan adanya larangan kita jarang, itu hikmahnya. Ya. Maka hikmah inilah yang menjadi kekuatan bagi orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman itu apa saja yang diberikan oleh Allah, baik yang nikmat, yang tidak, susah, bunga dan lain-lainnya, dia akan menerima. Karena Allah menciptakan itu dua-dua. Yang pertama, Allah menciptakan susah, juga Allah menciptakan bunga. Allah yang masih jalan. Jadi tidak ada seorang makhluk misalkan si ini susah terus, tidak ada, Pak. Itu makhluk Allah. Allah menciptakan susah, Allah menciptakan bunga, itu Allah sudah kasih jalan dua-duanya. Inti daripada kita menghadapi hal tersebut isinya adalah fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Itu sebetulnya. Kalau kita diberikan kesusahan, yang namanya susah bukan orang tidak punya uang, yang namanya susah bukan orang tidak punya jabatan, yang namanya susah bukan orang susah makan dan minum, bukan. Tatkala kita mendapatkan diberikan kesusahan oleh Allah, Allah sudah menyediakan jalan yang benar sehingga jalan tersebut tidak akan menjauhkan hamba tersebut dengan Allah, juga hamba tersebut akan semakin dekat dengan Allah. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Tatkala mendapat susah, Allah berikan jalan dengan sabar. Itu untuk menghadapi kesusahan. Jadi intinya, ia sadayana umat Islam mungkin khusus di Indonesia termasuk orang sadaya sieun kabeh punah ku corona nggak ada sampai kudu keluar pakai masker. Untuk dirankan pakai masker ini kan perintah dari medis itu. Sesalaman pengguna pantai. Idenya, gitu kan? Ayo, temenan ruang riung di loba, kieu bisa maksa. Itu kan? Ini virus ganas lah ibu bapak saudara. Kalau terus kita berbicara masalah corona, kapan kita akan takut kepada yang menciptakan coronanya? Sehingga orang banyak ketakutan yang akhirnya di rumah, di mana paling enak nonton TV, nyekel HP, gitu kan? Malam Jumat tuh biasanya orang sok marhaba ngaji yasin bersama, ngaji bersama, kusabay larangan kieu. Mungkin orang bagi yang beriman dia akan merasa resah, hatinya. Kenapa ini seperti itu? Makanya tidak ada lagi orang yang tenang, itu adalah orang yang memegang janji Allah. Dia akan tenang hidupnya. Dia akan bebas daripada yang memberikan sesuatu hal sehingga hal tersebut menggoyahkan keimanannya. Itu hebatnya orang beriman.
Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dari ayat yang mana saja, surat yang mana saja yang Allah himbau itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini hebatnya orang yang beriman. Panaya bahasa kira jenarek pae pada tekulu makena. Ku corona dar bala-bala tilu ya Allah berkehendak buat maaf. Kan bisa gitu. Itu bagi orang yang hebat, tidak perlu kita. Yang paling terpenting bagi kita umat Islam, khususnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu. Maka pantas orang Pak, mungkin saudara uningan saya ibadah sebagai emot ke ngaji cek guru ayat kursi teh paragi micul ngajauhkeun kunti jeung juri. Terus tapi kurang dibaca eta. Begitu ngalimat makam itu ayat kursi lebih bisa 10 kali lain juri wah kalangkah jauh kena daratan cilok kurang okoh baca ayat kursi tapi kih okoh ini apa ini yang salah? Kena masa yang disampaikan Nabi, yang disampaikan ulama, masa tidak ada buktinya? Katanya ayat kursi itu kalau dibaca bisa menghilangkan yang kita takutkan, termasuk juri, kunti, apa saja yang mukul itu bisa hilang. Tapi coba kalau kita baca lewat ke kuburan, baca ayat kursi, juri leuwih, kalah ka urang leuwih dong. Kenapa? Masalahnya kamu membacanya bukan karena takut sama Allah, tapi takut itu masalahnya. Sekalian orang yang kaji Yasin, sieun bisi dagang tenang. Jadi hese deket sama, dia ngobrol banyak, ngaji nama guru orang lain. Nah ini mungkin yang harus kita benahi dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj atau peringatan Maulid atau peringatan Muharram atau kita ngaji rutiner, apa saja yang dibentuk oleh ulama-ulama sarana untuk supaya kita memahami di dalam peribadahan khususnya. Coba contoh, kita ambil sejarah dan riwayat. Rasul sebelum beliau melaksanakan Isra wal Mi'raj itu riwayat hikayat sudah mu'tabar. Semua ulama pada tahu, bahkan ditukil, dimudawankan dari berbagai kitab, disampaikanlah kepada orang-orang oleh dai-daiyah dan para kiai